Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Tujuh tahun sampai selama-lamanya. Saat ini kami datang padamu ya Bapa, kiranya Kamu melayakkan kami dengan segala kelemahan kami dan keberdosaan kami. Dan di saat yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu di mana kami ingin belajar. Biarlah Tuhan Kau mau mengirimkan Roh Kudus-Mu agar memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan dapat membantu kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Bapak. Beserta kami Tuhan dalam kehidupan dan kebutuhan kami, dan berserta juga Tuhan dengan pembicara kami malam ini Saudara Raymond. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus dapat menjadi bagiannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah begitu baik kepada kami. Tolong sempurnakan doa dan permohonan hamba-Mu ini yang jauh dari sempurna. Semuanya ini Tuhan hamba-Mu serahkan ke dalam nama-Mu yang berkuasa yaitu Yesus Kristus. Hamba-Mu memohon dan berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih untuk Saudari Mauri langsung untuk yang sudah memimpin kita dalam berbuka. Dan saat ini, sama seperti malam kemarin, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Raymond dan Ibu Shandy Tengkano. Dan malam ini kita akan mendengarkan mengenai susu versus makanan keras. Saat ini saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Tengkano. Susu dan mana ya? Selamat sore, audio oke? Baik? Oke, baik. Selamat malam saudara-saudara, selamat sore. Saya lihat ada mungkin tamu-tamu juga yang di belahan bumi yang jauh. Selamat pagi dimanapun saudara berada sekarang ini juga. Selamat pagi yang ada di belahan bumi yang jauh, dan selamat siang mungkin kalau di Eropa. Dan selamat sore juga. Oke. Selamat malam kalau di Bali ya. Nah, oke. Sejauh ini audio boleh? Aman? Audio? Unmute. Oke, sudah boleh? Audio? Oke. Nah, saudara-saudara, saya beri judul susu versus makanan keras. Kita di dalam gereja seringkali mendengar istilah di dua ini selalu disandingkan satu sama lain, seakan-akan susu tidak baik dan makanan keras lebih baik. Susu itu kalau bagi kita di gereja kita ini bilang susu, itu pelajaran susu itu. Kalau makanannya orang Advent ini harus makanan keras, sehingga kita sering membuat identik makanan keras itu kalau kita belajar sesuatu yang rumit. Semakin rumit, semakin kita katakan, ini dia, baru ini makanan keras, cocok untuk orang dewasa. Tapi apa sesungguhnya makanan keras sehingga kalau dibandingkan dengan susu, Rasul Paulus mengatakan susu itu untuk anak bayi, sehingga makanan keras adalah untuk orang dewasa. Dan apa yang membedakan susu dan makanan keras sehingga fungsinya berbeda-beda? Saudara-saudara, saya mau ajak kita beberapa pertemuan akhir-akhir ini, saya berapa kali membahas hal ini karena saya rasa ini sangat penting ya. Kenapa kita membaca tulisan-tulisan ini akhirnya membuka mata kita, wah ternyata yang saya makan selama ini susu ya. Sehingga no wonder ya, tidak heran saya ini tertidur, bahkan terkapar, tidur pulas. Sama seperti kemarin pembahasan kita, kenapa Lazarus ini tertidur. Bukan mati, tapi tertidur. Ya, inilah gambaran apa yang sedang terjadi pada kita. Karena apa? Ya, karena ini dia susu dan makanan keras. Saya mau ngajak kita membuka di Ibrani 5. Ya. Ibrani 5.
Nah, ini ayat 11 saya mau mulai dulu. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban di dalam hal mendengar. Nah, Rasul Paulus ini berbicara kepada kita juga hari ini. Ya, ingat kemarin tulisannya, segala sesuatu yang ditulis ini adalah pelajaran bagi kita di akhir zaman. Nyonya White juga menuliskan 3 selected message, ya, selected message 3 AM, volume ketiga halaman 338. Gak ada volume ya. 338 menulis bahwa segala yang dituliskan oleh para rasul dan nabi-nabi adalah mereka lebih banyak berbicara mengenai waktunya kita yang hidup di akhir zaman daripada waktunya kita mereka sendiri. Kalau Rasul Paulus menulis kepada Korintus, kepada jemaat orang Ibrani, kepada jemaat di Roma dan sebagainya, itu lebih bicara mengenai mengenai keadaan mereka, tetapi aplikasi secara rohaninya adalah untuk kita yang hidup di akhir zaman. Kenapa? Kemarin ingat pembahasannya? Karena kitalah yang ditunggu menjadi umat yang dikatakan menjadi pengantin bagi Kristus. Kita ini mata semua seluruh alam semesta sedang tertuju kepada gereja ini. Supaya apa? Supaya dilihat rencana keselamatan ini bisa berhasil atau tidak. Rencana keselamatan baru setengah berhasil, saudara-saudara. Yesus katakan salib sudah selesai waktu dia disalib. Tetapi sesungguhnya belum sempurna karena yang ditunggu adalah pengantin perempuannya. Ya. Nah, itu pembahasan nanti kita bisa korek lagi nanti dalam minggu ini. Tetapi banyak hal yang Rasul Paulus katakan ini bukan hanya kepada orang-orang Ibrani, tetapi kepada kita. Kita telah lamban dalam hal mendengar. Sebab, ayat 12, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, namun kamu perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, Rasul Paulus bilang ini, kalau ditinjau dari waktu sih, kamu sebagai gereja Advent, ya, mestinya sudah menjadi pengajar. Artinya apa, saudara-saudara? Sudah mestinya kita ini melangkah lebih jauh menjadi pengajar, bukan cuma berkhotbah pengajar ya. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Kenapa menjadi teladan? Bukan cuma khotbah secara teori. Sudah ditinjau dari waktu, saya sebagai anggota gereja Advent, sudah 30 tahun saya dibaptis, saudara-saudara. Saya mestinya sudah menjadi pelopor, menjadi pionir, menjadi ujung tombak, menjadi teladan, menjadi apa, saudara-saudara? Menjadi kota yang di atas bukit itu supaya semua orang bisa melihat. Ditinjau dari waktu, sudah terlalu lama saya. Ya. Sudah terlalu lama saya mengenal kebenaran, tetapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Nah, ini dia. Nah, saudara-saudara, ditinjau dari waktu, kita sebagai jemaat mestinya sudah di luar sana. Menjadi pengajar, menjadi teladan, menjadi contoh, ya. Tetapi apa akhirnya? Kita sudah dewasa, tetapi belum siap, belum mengerti, belum lamban kita sebagai jemaat, sehingga cuma waktunya ini sudah begitu lama, badannya sudah besar, tetapi masih perlu lagi susu. Sebab siapa yang perlu susu, dia tidak paham ajaran mengenai kebenaran karena dia anak kecil. Loh, kok saya nggak paham kebenaran lah, wong sudah dari gereja, udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun di dalam gereja, sudah jadi ketua jemaat, sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah jadi pemimpin gereja, masa nggak ngerti kebenaran? Tapi inilah Rasul Paulus katakan, apa artinya? Kita belum paham kebenaran karena kita anak kecil. Karena apa? Karena nyarinya susu. Apa ini susu? Tetapi makanan keras, ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang adalah kita ini mestinya makan makanan keras. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudara-saudara, kalau minum susu doang, kita ini dianggap anak kecil, walaupun tubuhnya sudah dewasa. Secara ilmiah juga saudara-saudara, susu ini adalah untuk hewan mamalia yang masih kecil.
Susu bagi kita juga nggak bisa dinikmati orang dewasa. Makanya orang modern sekarang kalau minum susu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tingkat susu ini membuat darah kita menjadi asam. Susu ini katanya baik untuk orang-orang tua. Ternyata justru banyak yang minum susu. Negara-negara yang susunya banyak konsumsinya, akhirnya negara-negara itu paling banyak osteoporosis. Ya toh? Tulangnya jadi keropos. Kenapa? Asam dari susu itu memakan ini tulang-tulang, akhirnya katanya kalsiumnya banyak. Justru tingkat asamnya tinggi, keropos tulangnya. Nah, inilah. Secara rohani juga Tuhan mengajarkan kita ini. Susu itu bukan untuk orang dewasa. Kamu kalau badanmu sudah dewasa, nggak boleh minum susu lagi. Secara rohani apa kalau gitu artinya susu? Sehingga kalau kita terus minum susu, saudara-saudara, kita sebagai jemaat apa? Sakit perut. Mungkin kalau sudah kronis bisa mati. Semestinya kita makan makanan keras, mintanya susu terus. Sorry. Sorry. Apa ini susu kalau gitu, saudara-saudara? Sesuai dengan tulisan Rasul Paulus. Kita lanjut pasal ke-6, ya. Apa yang harus ditinggalkan? Karena itu Paulus mau kita beranjak dewasa, ya. Beranjak dewasa, tinggalkan itu susu supaya kamu boleh makan makanan keras. Kalau terus minum susu, kamu sebagai jemaat sakit perut, mules. Kita mempunyai laktos intoleran, tidak mempunyai toleransi terhadap laktosa. Tinggalkan itu susu. Saudara-saudara, secara biologis, secara manusia juga tinggalkan susu, ya. Nggak boleh minum susu kalau orang dewasa. Kecuali susu kedelai dan susu lain, ya. Susu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, apa ini ditinggalkan yang setara dengan susu? Sebab itu marilah kita tinggalkan. Nah, ini tinggalkan. Asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, ada apa? Ada yang salah pekerjaan mengenai ajaran Kristus? Sehingga harus ditinggalkan? Duh, tidak salah ini. Meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Saudara-saudara, ada yang salah dengan ajaran Kristus? Tidak ada yang salah. Tetapi, ajaran tentang Kristus itu, apa ini artinya? Kalau tidak disertai dengan sesuatu makanan keras, ajaran Kristus ini menjadi racun seakan-akan. Ya, tinggalkan ajaran mengenai Kristus, beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi, nah ini susu juga ya, harus ditinggalkan. Jangan lagi meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Adakah yang salah, saudara-saudara, dengan ajaran atau ajakan untuk meninggalkan dari hal-hal yang sia-sia? Bertobat dari hal-hal sia-sia. Apakah kalau ada orang mengajarkan, hei saudara-saudara, bertobat dari hal sia-sia, apakah ada yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah. Kalau gitu kenapa harus ditinggalkan? Rasul Paulus bilang, loh kenapa Rasul Paulus bilang boleh apa ini? Meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah. Ada yang salah nggak, saudara-saudara, kalau kita mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan? Ada yang salah atau enggak? Tidak ada yang salah. Tetapi ini dikategorikan sebagai susu. Waduh, luar biasa, saudara-saudara. Ya, ajaran tentang berbagai baptisan. Mengenai baptisan ada yang salah nggak ini pelajaran? Saudara, kita bikin KKR selalu ujung-ujungnya apa? Ngajakin baptis. Tetapi, nah, penumpangan tangan, ya, memberkati, doa berkat dan sebagainya. Kebangkitan dari orang-orang mati dan hukuman kekal. Adakah yang salah dengan ini? Bahwa kita akan dibangkitkan dari orang mati dan mengenai hukuman kekal nanti? Tidak ada yang salah. Nah, saudara, kalau kita lihat ini ya, ajaran dasar mengenai Kristus, lalu mengajak untuk bertobat dari perbuatan sia-sia, lalu mengajak dasar kepercayaan kepada Tuhan, ajaran mengenai baptisan, mengenai penumpangan tangan, mengenai kebangkitan nanti dari orang mati, mengenai hukuman kekal. Saudara-saudara, kalau kita hanya berkutat di dalam pelajaran-pelajaran ini sebenarnya adalah pelajaran yang diberikan kepada orang yang mau masuk di kelas baptisan. Ini kalau kita bahas di sekolah sahabat atau di jam khotbah, saudara-saudara, mengambil waktu banyak dari pembahasan-pembahasan kita secara jemaat, inilah dibilang susu. Saudara, beberapa minggu lalu, di kuartal lalu, kita bahas mengenai apa? Di sekolah sahabat mengenai apa?
mengenai kebenaran bahwa Alkitab kita ini benar. Diselaraskan dengan fakta-fakta arkeologi. Kita seakan-akan perlu lagi diyakinkan. Orang Advent hari ke-7 dikasih sekolah Sabat, tetapi seakan-akan masih perlu diyakinkan bahwa Alkitab kita ini benar, ditinjau dari segi apa? Fakta ilmiah. Saudara-saudara, ada yang salah dengan gereja kita kalau kita masih perlu diyakinkan lagi bahwa Alkitab ini sumber kebenaran. Kita nggak usah di dalam gereja Advent masuk lagi kelas baptisan kalau begitu. Nah, jadi artinya apa, saudara-saudara? Ajaran-ajaran itu walaupun benar, ya, kalau itu terus menyita waktu kita untuk belajar, masih perlu lagi, sudah 30 tahun di dalam gereja, masih perlu lagi dikasih tahu bahwa Alkitab ini kebenaran. Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, ya. Masih perlu lagi diajarin saudara-saudara, makanlah makanan yang sehat, karena ini adalah bait suci Tuhan, ya. Masih perlu lagi diajarin betapa pentingnya kita bertobat dari hal sia-sia. Saudara-saudara, kalau itu menyita waktu kita di dalam pertemuan-pertemuan jemaat kita, itu namanya susu, saudara-saudara. Kalau menyita waktu kita masih perlu diyakinkan bahwa Alkitab ini benar, kita ya mundur lagi. Gereja Advent mestinya maju ke depan, ditinjau dari segi waktu, kita mesti menjadi pengajar, tetapi masih diyakinkan lagi Alkitab ini benar atau enggak. Mundur ini kita artinya. Nah, sehingga di saat kita disuruh menjadi pengajar, menjadi teladan, kasih contoh kepada dunia, ternyata belum bisa. Kenapa? Masih sama dengan dunia. Masih perlu diyakinkan bahwa Alkitab ini benar. Masih raba-raba, di mana kebenaran Tuhan, ya? Benar nggak ini? Benar nggak ini? Wah, too late. Sudah terlambat. Jadi sekarang kalau begitu apa ini, saudara-saudara, makanan keras? Ya. Lanjut lagi, Ibrani 6, ayat ketiga. Rasul Paulus katakan, inilah yang akan kita perbuat sehingga jika Tuhan mengizinkan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapatkan bagian dari Roh Kudus, siapa ini, saudara? Semua kita. Nah, di saat kita datang kepada Tuhan, kita menerima bahwa Kristus adalah juru selamat pribadi kita, masuk ke dalam gereja Tuhan, masuk di dalam pergerakan ini, menerima bahwa Yesus adalah juru selamat yang diturunkan menjadi kalimat Tuhan, firman Tuhan, Tuhan di dalam daging seperti saudara dan saya, di daging satu-satu dia sanggup mengalahkan dosa, sehingga saudara dan saya tidak mampu. Oleh karena itu keselamatan hanya bisa melalui Yesus, bukan melalui keselamatan kita sendiri. Tuhan mengajak kita bukan lagi cari tahu apa Yesus benar firman Tuhan. Nggak bisa, saudara. Sekarang harus apa? Harus benar-benar mempunyai iman kepada Kristus, mulai makan makanan yang keras. Kalau kita sudah mengecap, ya, mengecap ini kebenaran Tuhan, ya, hati kita sudah diberikan roh bahwa inilah jalan kebenaran, dan mengecap firman Tuhan yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun murtad lagi, saudara. Masih perlu lagi diyakinkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Masih perlu lagi diyakinkan bahwa tulisan-tulisan roh nubuat adalah penuntun bagi umat Tuhan di zaman akhir. Kalau kita masih ragu dengan tulisan Alkitab, tulisan roh nubuat, saudara-saudara, kita bukan gereja Advent kalau begitu. Ngapain duduk di dalam gereja Advent kalau mesti tanya hal-hal seperti itu? Kalau kita sudah di dalam gereja Advent ini, mestinya maju ditinjau dari segi waktu, tetapi malah kembali ke dasar-dasar lagi, tanya-tanya lagi. Sudah ada 28 doktrin ini, sudah tahu, oke, Alkitab penuntun kita, Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, Tuhan mempunyai rencana keselamatan, kesaksian Yesus bahwa dia akan datang kembali. Tuhan kasih kita tulisan-tulisan roh nubuat menjadi apa? Sumber otoritas kebenaran, menjadi terang kecil yang menuntun kita kepada terang besar. Siapa terang besar? Yesus. Orang bilang, oh, tulisan roh nubuat itu kecil, yang besar itu Alkitab. Bukan. Itu Nyonya White mengatakan, tetapi semua nabi-nabi ada terang kecil yang menuntun kepada terang besar. Siapa terang besar? Yesus sendiri. Kalau kita masih bertanya-tanya hal itu, saudara, kembali kita kepada kelas baptisan. Saya rasa semua kita setuju. Supaya jangan kita kembali lagi seperti itu. Kalau kita kembali kepada susu lagi, tanya lagi, benar gak sih Yesus? Siapa nih Yesus? Apa nih Alkitab? Kita dikatakan murtad lagi, saudara-saudara. Dan kalau
sudah masuk dalam pergerakan ini dan murtad lagi dengan meletakkan dasar-dasar ini, artinya apa? Tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Saudara, kalau kita masih kembali kepada susu ini, kita yang sedang menghina Kristus di hadapan umum, dan tidak lagi kita bisa diselamatkan. Sebab tanah yang menghisap air hujan. Ya, Tuhan menyamakan kita dengan tanah ya. Ini berbicara mengenai satu kondisi di mana saudara dan saya tinggal di hidup ya. Penghakiman yang mulai 1844 sampai hari ini masih berlangsung, saudara-saudara. Tuhan sedang bangunkan sekali umatnya, gereja Masih Hari ke-7 yang selama ini tertidur, yang selama ini baca cuma susu aja terus. Ya toh? Tuhan sedang bangunkan, hei orang Advent, ingatlah bahwa kamulah gereja yang sedang dibangunkan di era penghakiman ini. Sebaiknya kamu tidak lagi minum susu. Tanya lagi mengenai Alkitab, mengenai roh nubuat, mengenai baptisan, mengenai kebangkitan nanti di antara orang mati, mengenai penghakiman, dan lain-lain yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita bergerak maju kepada apa? Kebenaran, perkembangan penuh. Supaya tanah ini menghisap air hujan. Nah saudara, ini berbicara air hujan. Berarti kita berbicara mengenai akhir zaman ini. Pentingnya Rasul Paulus membawa pasal 5, pasal 6 ini berbicara mengenai apa? Waktu di mana saudara dan saya hidup. Ini bukan bicara kepada orang Ibrani, tapi bicara kepada orang Advent hari ke-7. Di saat 20 kita diingatkan kembali melalui tulisan-tulisan ini. Supaya kita menjadi tanah yang membuka, ya, tanah yang gembur menyerap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Tuhan. Kalau tidak, tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah dia berguna dan sudah dekat pada waktu kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, walaupun kebenaran yang kita pelajari yang membawa saudara dan saya masuk ke dalam gereja Advent, yang membawa kita masuk ke dalam pergerakan luar biasa. Semua kebenaran ini mengenai Kristus, mengenai Tuhan, mengenai Roh Kudus, mengenai Tuhan nubuat, mengenai penghakiman, mengenai kebangkitan kita, keselamatan melalui Yesus. Semua ini adalah hal baik yang membawa saudara dan saya masuk ke dalam pergerakan Advent ini. Tetapi ini adalah fondasi. Kalau terus ngomongin ini, masih harus diyakinkan saudara-saudara. Ini bahasa kerennya, bahasa modern, 28 doktrin ini. Dibahas lagi 40 tahun dalam gereja. Bahaya, saudara-saudara. Kita harus makan makanan keras. Apa ini makanan keras? Rasul Paulus pakai kata, makanan keras ini, bahasa Ibraninya ini, broma. Ya. Broma ini kata yang sama dipakai Yesus. Di dalam Yohanes 4:34. Bromaku, makanan kerasku, yang nggak dibilang keras ya kalau di Yohanes 4:34 ya. Bromaku, Yesus katakan apa? Bromaku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, saudara-saudara, makanan keras kita kalau gitu apa? Makanan keras bagi saudara dan saya yakin ini bukan kelas baptisan di sini ya. Makanan keras bagi kita yang hadir sore hari ini adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita. Kalau tidak makan makanan keras itu alias tidak melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita, kita cuma mau dipuaskan bahwa oh ya saya sudah ada di dalam gereja yang benar. Oh iya ya, Alkitab kita ini benar. Oh iya. Tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, artinya apa? Kita sedang murtad lagi dan juga kita tidak bisa bertumbuh. Saudara-saudara, apa artinya? Kita semua melakukan, iya, saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Ya, masuk hadir dalam gereja hari Sabat. Oh, itu kehendak Tuhan. Iya. Habis itu tidak makan babi, tidak makan udang, tidak minum kopi, Coca-Cola aja enggak. Bahkan sudah vegetarian. Ya tuh. Sudah vegan lagi. Waduh. Lebih tinggi kelasnya seakan-akan ya. Sudah setia perpuluhan, persembahan. Ini dan itu. Sehingga kita tidak lagi bertanya. Tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa lagi? Ya, kita merasa sudah melakukan segala.
Sehingga apa? Ya sudah, hidup ini gini-gini aja. Nah, Tuhan sudah kasih tanda-tanda bahwa bagaimana penghakiman ini sedang mau ditutup. Hati kita bertanya-tanya, apa lagi yang Tuhan saya harus lakukan? Nah, saudara-saudara, masing-masing kita ini ada ruangan di dalam hati kita yang dibisik, diketuk terus oleh Roh Kudus. Yang mengingatkan bahwa apa? Kehidupan yang kita hidupkan sekarang ini, sesungguhnya masih ada sesuatu yang Tuhan masih mau cari dari kehidupan kita. Saya yakin setiap orang-orang yang hadir sore hari ini di dalam channel kita ini, semuanya pasti bertanya, ada apa lagi yang saya belum selesaikan sama Tuhan? Betul? Karena inilah tugasnya Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus lagi, ya nggak ada bisikan seperti itu. Saudara-saudara, melakukan kehendak Kristus ini adalah step berikut. Beriman kepada Yesus, oke. Yesus menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib, oke. Tetapi sambutan saudara dan saya adalah apa? Di saat kita percaya kepada Yesus, apa yang harus terjadi? Bahwa kehidupan kita akan mengalami satu perubahan total, saudara-saudara. Kalau kehidupan kita begini-begini aja, adalah karena apa? Karena sesungguhnya kita belum percaya kepada Yesus. Kalau kita nggak percaya sama Yesus, kita percaya sama siapa kalau gitu? Sama diri kita sendiri. Menurut saya sih nggak gitu-gitu banget. Kita baca kitab tulisan Roh Nubuat, nggak gitu-gitu banget lah. Tulisan Roh Nubuat mengingatkan, nggak gitu-gitu banget. Itulah tidak percaya sama Yesus. Masih lebih pakai percaya hikmat sendiri. Sehingga apapun yang dikatakan firman Tuhan nggak akan nembus, saudara-saudara. Kalau kita ambil cerita mengenai Petrus, ya, Nyonya White berulang kali mengatakan kita ini harus mempunyai iman seperti Petrus. Loh, Petrus kan menyangkal Yesus. Iya, sama saudara dan saya setiap hari menyangkal Yesus. Tetapi mempunyai iman seperti Petrus di dalam cerita apa, saudara-saudara? Di saat Petrus naik di danau di dalam perahu, jam 3 pagi, murid-murid melihat Yesus. Ada satu sosok di atas air. Ya. Tidak ada orang mengenal bahwa itu Yesus. Tapi Petrus satu-satunya yang tahu. Petrus satu-satunya di antara murid-murid dan orang-orang yang ada itu. Petrus satu-satunya yang tahu. Itu Yesus. Itu guru kita. Tetapi saudara-saudara, mengenal Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin saudara dan saya lakukan. Seperti berjalan di atas air. Itu baru satu step. Di saat Petrus percaya bahwa Yesus sanggup berjalan di atas air, itu baru langkah pertama, saudara-saudara. Siapa kita tidak percaya bahwa Yesus sanggup berjalan di atas air? Saudara-saudara, mungkin kalau Yesus mau hidup di dalam air pun, kalau dia mau, dia bisa. Betul nggak? Masing-masing kita ini percaya Yesus bisa sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak terkecuali, saudara. Tetapi di saat kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu, bahwa Yesus sanggup berjalan di atas air, iman yang benar akan menghasilkan satu hal, saudara-saudara. Yaitu memiliki kerinduan untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan Yesus. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Kristus, kita juga mau dikuduskan karena kita mau menjadi seperti Kristus. Kalau Yesus sanggup berjalan di atas air, Petrus mengatakan, Yesus, saya tahu ini Yesus. Kalau itu engkau, suruh saya berjalan di atas air menuju kepadamu. Betul gitu? Inilah iman yang sempurna, saudara. Iman yang sempurna adalah iman yang apa? To do the will of him who sent me. Melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Petrus mempunyai iman yang luar biasa karena betapa percayanya kepada Kristus, dia mempunyai kerinduan untuk melangkahkan kakinya keluar dari atas perahu, mau berjalan di atas air. Saudara-saudara, inilah kerinduan yang mungkin banyak dari kita tidak memiliki. Yang Tuhan tunggu dari masing-masing kita, orang-orang Advent hari ke-7. Ya. Sudah sekian lama kita menjadi anggota gereja Advent yang sudah percaya bahwa kita sedang diberikan pekabaran malaikat ketiga untuk dibawakan kepada dunia. Ya. Pekabaran yang sedang kita mau bawakan kepada dunia ini mengharuskan kita ini mempunyai iman seperti Petrus. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah melakukannya, kita mempunyai kerinduan juga untuk apa, saudara? Melakukan suatu hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya seumur hidup. Apa itu?
melangkahkan kaki keluar dari kenyamanan, keluar dari logika manusia, coba berjalan di atas air. Karena itulah yang Yesus sudah lakukan. Nah, saudara-saudara, apakah Petrus tenggelam? Petrus sempat terjatuh tapi nggak tenggelam. Gitu. Di saat Petrus melangkahkan kakinya di atas air, inilah manifestasi iman Kristus di dalam Petrus. Ya. Di saat kita mengatakan kita percaya kepada Kristus, sebagai orang Advent ini kita tahu kita sedang dihakimi, kitalah yang sedang diperiksa karena kitalah yang akan membawa obor panji Kristus ini saat pekabaran malaikat ketiga berkumandang, kita yang akan diangkat di hadapan seluruh dunia. Tetapi apa tulisan kemarin, Evangelism halaman 63, paragraf pertama. Tuhan hanya bisa pakai orang-orang yang tidak punya plan B, saudara-saudara. Tuhan hanya bisa pakai orang yang tidak mempunyai rencana lain, orang yang merisikonya, mau menanggung segala resiko apapun, everything and anything. Any cost. At any cost, apapun biayanya. Apa Petrus tenggelam? Mungkin Petrus di dalam manusianya, saudara-saudara, mungkin aduh kalau saya melangkahkan kaki di sini nih, tenggelam atau enggak? Saudara-saudara, ini adalah suatu hal yang normal, yang alamiah, yang manusiawi di saat kita merasa ketakutan. Di saat kita melangkahkan kaki di atas air, ternyata saudara-saudara, ada satu kuasa yang menahan Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam. Apa ini kuasa? Hanya satu kata, saudara. Cuma satu kata. Datanglah. Kata yang sama yang diberikan kepada masing-masing kita ini di channel ini. Ada berapa orang? Ini 61 orang ini di sini. Kata yang sama diberikan kepada masing-masing kita tidak terkecuali. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita mempunyai kerinduan untuk melakukan apa yang Dia lakukan. Dan juga kerinduan itu akan disambut dengan apa? Tindakan. Saudara, kalau kita tidak mau melangkah keluar dari kenyamanan kita, menginjakkan kaki di atas air, mulai berjalan di atas air, karena percaya iman kita bahwa Yesus akan memampukan, apa yang terjadi dengan kita? Kita nggak akan kenal siapa Dia. Nah, saudara-saudara, inilah yang Tuhan tunggu dari gereja Advent. Melihat segala sesuatu di dunia ini, saudara-saudara, ini sudah menjadi visual test. Menjadi ujian bagi kita. Kita yang sudah baca nubuatan ini, kita pun percaya bahwa sekarang inilah Tuhan sedang mau bertindak di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tunggu kalau gitu adalah apa? Ya, iman kita ini seperti Petrus atau enggak? Atau masih mau menahan kenyamanan kita karena apa? Karena khawatir. Matius 6 ayat 31 mengatakan, jangan khawatir makananmu, jangan khawatir pakaianmu, karena inilah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Aku. Betul? Italah orang saudara-saudara, orang Advent, sudah jadi Advent 30 tahun saya ini. 31 tahun. Kalau saya masih khawatir makanan dan pakaian, nanti gimana? Belum jalan di atas air, saudara-saudara. Masih khawatir pakaian dan makanan. Ternyata walaupun saya sudah duduk di dalam gereja ini sudah 30 tahun lebih, ternyata yang tidak kenal Tuhan ini siapa? Yang dikatakan oleh Yesus, Matius 6 ayat 31. Ternyata yang belum kenal Yesus ini adalah saya sendiri. Kalau saya masih khawatir makanan dan pakaian, ternyata yang belum kenal Tuhan adalah saya. Walaupun saya berkoar-koar di luar, membawakan Injil, memperkenalkan Kristus, siapa Yesus, ternyata kalau saya sendiri belum kenal, tidak ada intinya. Tulisan nama Tuhan Nyonya White, you cannot give something that you don't have. Kita nggak bisa berikan sesuatu yang kita sendiri tidak miliki. Apa ini? Pengalaman. Kita nggak bisa bagikan pada orang lain siapa Yesus itu kalau kita sendiri nggak kenal sama Dia. Kalau tidak mengenal Kristus, hasilnya adalah apa? Masih khawatir, saudara-saudara. Gimana nih? Bisa atau nggak nih? Bisa atau nggak? Kenapa kita masih bertanya-tanya seperti itu, saudara? Karena belum kenal siapa Yesus. Nah, inilah suatu paradigma, saudara-saudara, saya rasa bukan paradigma baru. Tetapi adalah suatu pelajaran kepada kita diingatkan. Kita memiliki pelajaran-pelajaran, tetapi pelajaran-pelajaran itu membawa kita iman kepada Kristus. Sekarang ini kita sedang dituntut untuk apa? Berbuat. Saya dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, saudara-saudara. Saya penasaran seperti apa ini. Matius 13 ayat 44.
Kerajaan surga adalah seperti orang yang pergi ke ladang dan juga mendapatkan harta. Akhirnya dia pulang ke rumah dengan segala sukacita. Dia jual hartanya. Saya tanya Tuhan, apa ini yang membuat saya rela menjual harta saya? Gitu. Karena saya belum rela menjual apapun. Jawabannya adalah apa? Bahwa saya belum dapat ini harta tersebut. Saya belum mengenal Kristus. Kalau belum mengenal Kristus ya jelas, jangankan jual rumah, jual harta, saudara-saudara. Disuruh pindah ke desa aja. Hidup lebih sederhana aja, mungkin belum mau. Nah, inilah menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Sama pertanyaan yang diberikan pada saya, berikan juga kepada masing-masing kita. Gitu. Apakah kita ini bereksperimen sama Tuhan dengan iman kita atau tidak? Saudara-saudara, datang dari seorang yang skeptik. Ya, skeptik ini apa? Ya, tidak terlalu yakin dengan kebenaran. Saya datang ke gereja menjadi ketua jemaat juga ya gitu-gitu aja lah. Tetapi Tuhan menantang masing-masing kita, termasuk saya waktu itu 12 tahun lalu. Coba masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Masuk dalam kehidupan roh, supaya kehidupan kedaginganmu ini tambah lama tambah berkurang. Supaya aku bertambah-tambah dan kamu berkurang-kurang. Nah, kita merasa kehidupan seperti ini, kehidupan yang gila. Tetapi saudara-saudara, Yohanes 11 ayat 40 mengatakan apa? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya saudara-saudara, kita tidak mungkin bisa melihat kemuliaan Tuhan kecuali kita mengalami elemen percaya dulu. Elemen percaya ini berkaitan dengan apa? Satu hal, yaitu waktu. Nah, kita manusia daging ini maunya segala sesuatu ini terjadi sekarang dulu, baru saya melangkah. Tetapi Tuhan bilang ya, harus mempunyai iman dulu, baru iman ini akan melangkahkan kita. Ada elemen waktu, nunggu dulu sedikit, tetapi di ujungnya baru kita akan tiba di mana? Di seberang sungai. Nah, saya mau, coba. Oke, tadi suami saya bicara soal susu atau bromaku, yaitu saya makanan keras. melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku ya. Jadi sebenarnya ikut Tuhan tuh sebenarnya simple sih ya. Ibu bapak tuh apa maunya ibu bapak di dalam hidup ya. Sering sekali banyak orang bilang, oh saya nggak dapat sesuatu dari gereja, saya nggak dapat sesuatu dari mana-mana. Sebenarnya sesuatu itu memang tidak dapat di mana-mana kecuali ibu bapak minta sendiri sama Tuhan. Ya, kita nggak bisa bilang, oh saya nggak bisa dapat begini, kita nggak bisa komplain segala sesuatu sama orang gitu, sama lingkungan kita ya. Kalau saya mau saya mau menyaksikan suatu pengalaman. Kalau saya waktu itu mungkin orang bilang Ibu Sandy gimana untuk dapat pengalaman. Saya dibungkus oleh waktu itu ya, sebelum saya mengikuti Tuhan ya, 10 tahun yang lalu saya dibungkus dengan penampilan duniawi saya. Saya dibungkus dengan kemauan cita-cita duniawi saya. Semuanya sangat duniawi. Bisa dikatakan orang tuh tidak tahulah, atau mungkin orang ngelihat saya seakan-akan saya ini tidak mempunyai harapan di dalam kehidupan kerohanian. Tetapi sayangnya orang yang dibungkus dengan keduniawian ternyata hatinya tuh mencari. Sayangnya dia tidak pernah bertemu dengan suatu objek atau role model di dalam hidupnya. Sehingga suatu hari saya mengikuti suatu KKR yang dimana saya bertemu dengan seorang pembicara, dan pembicara itu betul-betul living by faith. Dia seorang pendeta, misionaris juga. Dia bukan orang Indonesia ya, dia orang bule. Yang dimana dia itu living by faith. Dan tahu doa saya pada saat itu, saya katakan, Tuhan tidak adil karena Tuhan lebih mencintai dia, tidak mencintai saya. Kenapa Tuhan memberikan cerita kepada dia, tidak memberikan cerita kepada saya? Dan saya bilang pada malam hari itu, Tuhan, saya ingin cerita yang sama seperti apa yang pendeta itu ceritakan. Apapun Tuhan mau ambil di dalam kehidupan saya, at any cost. Saya mau jadi miskin kek, saya harus meninggalkan keduniawian saya kek, saya harus melepaskan harta saya kek, saya akan ambil itu. At any cost Tuhan. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Saya nggak pernah tuh mikir anak saya nanti mau makan apa ya. Nanti apalagi waktu itu saya pernah berpikir bahwa di saat saya mau ikut Tuhan, semuanya harus saya berikan kepada Tuhan gitu ya. Dalam arti apa? Dalam arti saya tidak ada lagi suara
di dalam keuangan saya, di dalam waktu saya, di dalam hidup saya, di dalam properti saya, harta saya, cita-cita saya, keluarga saya, bahkan di dalam kehidupan anak-anak saya. Udah gak ada suara lagi. Dalam arti apa? Saya siap menjadikan seluruhnya biar Tuhan yang bersuara di dalam hidup saya. Gak mikir, Ibu. Pak, saya gak mikir. Langsung ambil, langsung orang tanya, Ibu Sandy kapan Ibu Sandy pindah counter living? Oh, saya gak mikir. Langsung saya minta sama suami saya, ayo kita pindah counter living. Terus anak-anak gimana homeschooling? Langsung saya homeschooling. Gak mikir, sama sekali gak mikir. Karena kenapa? Itu dia yang saya bilang. Manusia di sana bisa tertutup dengan keduniawian mereka. Tapi ternyata hati mereka ialah hati yang percaya kepada Tuhan. Sayangnya dan mencari, sayangnya mereka gak tahu harus bagaimana, sehingga suatu hari mereka bertemu dengan satu objek aja. Ya, mungkin kalau kita ngomongin Tuhan, ngomongin Yesus itu terlalu klise lah. Yesus itu tidak terlihat, tidak apa ya, kalimatullah atau kalimat itu tidak hidup. Sehingga satu objek. Ya, ada orang yang datang dan menghidupkan kalimat itu. Oh, saya nggak tedeng aling-aling, Bu. Nggak tedeng aling-aling, saya langsung I want that life. Besoknya orang waktu itu dandanan saya pas saya pergi ke acara itu ya. Dandanan saya masih dandanan mewah, saya masih punya Hermes Birkin, saya masih ada, saya masih pakai diamond, saya masih pakai Rolex, saya masih pakai semuanya. Tahu, di saat saya ketemu sama orang itu, hari kedua saya tinggalkan semuanya. Saya copot Rolex saya copot diamond saya copot makeup saya iniin rambut saya copot pertata-pertata saya copot Hermes Birkin saya. Saya katakan, Tuhan, here I am, send me. Kenapa saya copot? Karena saya mau berikan itu semua sama Tuhan. Sehingga saya pindah ke, memang mungkin orang pada saat itu berpikir, waduh ini terlalu ngejomplang ya. Karena apa? Ekstrim. Terlalu ekstrim. Karena saya pindah ke pedesaan. Pindah ke pedesaan, tidak ada satu ornamen yang saya bawa pada saat itu untuk mengingatkan saya akan background saya. Dalam arti apa? Di saat saya ngaca pun, saya nggak mau kelihatan satu ornamen sedikit. Tidak mau kelihatan dari dandanan atau jejak yang saya bisa mengingat akan masa lalu saya. Gak ada. Sama sekali. Berjalannya waktu. Semua tidak jelas, Bu, di depan. Sama sekali tidak jelas. Semua hitam tidak jelas. Penuh kekecewaan. Penuh tangisan. Tapi hanya satu yang saya yakin. Saya yakin hanya satu pada saat itu. Apa keyakinan saya? Saya yakin bahwa saya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan alam semesta. Itu keyakinan saya. Dan saya gak peduli mau alam gelap kek. Nangis, Bu, nangis saya. Setiap hari nangis. Tapi saya katakan, Tuhan, kalau ada yang salah, bukan berarti Tuhan yang salah. Tapi saya, pengertian saya yang salah. Sehingga berjalannya hidup 10 tahun sampai ke titik ini. Tiba-tiba ada yang namanya corona atau pandemi. Waduh, tiba-tiba semua orang, bukan cuma ibu bapak, semua orang panik. Bukan cuma panik, curhat, Sandy, gue sekarang di PHK, Sandy. Sekarang gue udah gak ada duit lagi. Ini gue bangkrut. Semua orang mengalami krisis di dalam kehidupan dia. Sandy, gimana ini anak udah gak bisa sekolah lagi, harus sekolah di rumah. Aduh, Sandy, lockdown gimana? Saya ini gak pernah punya hubungan dengan suami saya di lockdown. Harus punya hubungan dengan suami saya. Aduh, gimana? Dan saya bilang sama suami saya, aku bersyukur aku sudah di lockdown 10 tahun yang lalu oleh Tuhan. Ibu bapak, kita gak tahu. Di saat kita punya kerinduan, di saat Tuhan mengatakan, Petrus, come. Marilah. Petrus gak ngerti bagaimana dia bisa berjalan di atas air. Dia gak ngerti. Yang dia ngerti cuma satu. Yang dia ngerti, dia ingin menerima panggilan tersebut di saat Tuhan Yesus memanggil dia. Itu saja yang dia ngerti. Itu saja yang saya dengan suami saya ngerti. Saya nggak ngerti bagaimana hidup. Walaupun ada kemungkinan tenggelam. Walaupun ada kemungkinan tenggelam, saya tahu. Walaupun ada kemungkinan tenggelam. Dan pada saat itu ya, saya masih punya harta duniawi. Dan saya sudah komit di dalam hidup saya. Dengan saya bilang sama suami saya, kalau Tuhan mau bawa saya sampai miskin pun, sampai anak saya tidak bisa saya sekolahkan pun, saya akan siap ikut Tuhan. Saya Akhirnya memang gak sekolah. Saya gak mikir ini gimana, gak mikir. Yang saya mikir yaitu apa? Saya tidak mau kehilangan momen ini.
Karena saya nggak tahu kapan momen ini kembali di saat Yesus memanggil saya, Sandy, come. Sandy datang. Saya nggak tahu kapan momen ini datang kembali di dalam hidup saya. Dan saya katakan, Yesus, Tuhan ini aku. Tolong Tuhan, bantu aku menjadi murid-Mu. Bertahun-tahun Ibu, di era pandemik ini sampai saya bilang sama suami saya, aku nggak bisa pikir kalau dulu aku tidak menerima panggilan Tuhan. Tidak berjalan dengan Tuhan. Mungkin di saat pandemik ini aku disuruh untuk menurunkan level lifestyle aku. Saya bilang sama suami saya, lebih baik aku pilih mati sayang, daripada aku hidup untuk Tuhan. Nggak sanggup. Tapi sekarang puji Tuhan, karena sudah di lockdown 10 tahun yang lalu, diajarkan hidup sederhana. Diajarkan hidup, Ramon, Sandy, uang yang ada padamu bukan untuk kamu anakku. Kamu akan belajar makanan dan pakaian cukup bagi kamu. Sehingga semua ekstra kamu berikan kepada apa? Semua ekstra diberikan di dalam ladang penginjilan. Nggak ada lagi yang namanya menyombongkan. Oh, lihat ya, saya akan upgrade mobil baru karena saya harus tunjukin sama kamu. Apalagi kita perempuan ya. Oh, saya mau punya tas baru karena di saat saya masuk gereja saya akan tunjukkan kepada musuh bebuyutan saya. Saya akan upgrade rumah saya karena saya harus kasih tahu di Instagram bahwa ini loh rumah saya. Udah gak ada waktu lagi. Karena di saat saya serahkan semua kepada Tuhan dengan suami saya menerima suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Saya nggak tahu kemauan ibu bapak seperti apa. Ibu bapak bisa memutarbalikkan cerita. Oh, saya nggak bisa ketemu Tuhan, saya begini-begini, bisa. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Ibu bapak mau apa di dalam hidup? Bukan berarti saya katakan ibu bapak tidak boleh punya uang. Boleh punya harta dan uang. Mana ya buku ini? Ya, di buku ini Nasihat Penata Layanan. Ya, di buku Nasihat Penata Layanan ditulis. Mana itu? Halaman berapa? Nah, halaman 86. Mana? Ya, di buku Penasehat Penata Layanan halaman 86. Penyelewengan dari kesanggupan berpikir yang asli. Ditulis di sini. Kerinduan untuk mengumpulkan harta adalah satu sifat manusia yang asli yang ditanamkan oleh Bapa di surga untuk tujuan-tujuan yang mulia. Jika engkau bertanya kepada seorang, yang mana? Yang mana nih? Ya, kamu baca ini. Udah nih. Satu-satu. Ya. Kerinduan untuk mengumpulkan harta adalah satu sifat manusia yang asli yang ditanamkan oleh Bapa di surga untuk tujuan-tujuan yang mulia. Jadi Tuhan pun memberikan kerinduan kepada kita untuk jadi kaya, untuk mengumpulkan harta. Tetapi setan hapus yang namanya tujuan-tujuan mulia. Kita pingin jadi kaya supaya apa? Kalau bisa saya sumbang gereja, kalau bisa nama saya dikasih di dinding gereja. Ini loh sumbangan dari saya. Apakah itu tujuan mulia? Sementara Tuhan mengatakan di Alkitab, kalau kamu dikasih, kalau kamu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak boleh tahu. Kita tidak diajarkan untuk menyombongkan itu semua. Kalau bisa, saya jadi kaya supaya saya bantu pekerjaan Tuhan. Uang Bapak Ibu seberapa kaya sih mau bantu pekerjaan Tuhan, Pak? Tuhan punya alam semesta. Nggak mungkin kita bisa bantu pekerjaan Tuhan. Kita butuh pekerjaan Tuhan supaya kita yang dimurnikan. Dari pekerjaan Tuhan kita belajar hidup sederhana. Dari pekerjaan Tuhan kita belajar hidup untuk apa? Untuk memakai segala berkat yang Tuhan titipkan di lumbung pembendaraan kita untuk menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kehidupan kita, apalagi kita ibu-ibu ya. Ibu saya mengerti betapa kita ini penuh dengan kekhawatiran di dalam hidup kita. Saya mengerti ngelihat anak-anak mau makan apa, anak mau pakai baju apa, anak sekolahnya gimana. Nanti kalau dia sekolah nggak bener nanti gimana? Nanti kalau dia punya suami gimana atau dia punya istri gimana? Anak-anak mau makan apa? Saya tahu kekhawatiran ibu bapak. Saya tahu kekhawatiran ibu. Saya pun seorang ibu. Saya pun seorang istri. Tetapi saya ingin kasih tahu kepada ibu, ya, serahkanlah kekhawatiran ibu semua ke dalam kaki Kristus. Saya bukan orang bodoh ya. Kapanpun saya mau keluar, exit dari tempat ini saya bisa. Tapi kenapa saya tidak exit? Karena saya mendapatkan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan di dalam kehidupan saya. Saya mendapatkan sesuatu yang uang tidak bisa beli. Sesuatu apa? Meskipun ibu bapak ya, mungkin orang lihat, aduh
Kok bego banget seakan-akan ya, punya uang bukan dibeliin untuk apa, malah punya uang. Puji Tuhan di saat kami berjalan, kami diberikan pelayanan kepercayaan kepada Tuhan, yaitu pelayanan TV HCBN Indonesia atau He Is Coming Broadcasting Network. Setiap bulan kami bayar. Kami punya peraturan di HCBN, tidak boleh tulis proposal. Proposal kami ya doa kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya donatur kami. Kami nggak pernah ngomong ke orang-orang saya butuh ini, nggak pernah. Saya nggak pernah pergi ke gereja, ayo tolong bantu kami, nggak. Karena kami ingin merasakan apakah Tuhan itu kuasa, apakah Tuhan itu benar, apakah Tuhan bangsanya Israel, Tuhan yang memimpin 40 tahun bangsa Israel, apakah betul Tuhan itu akan memimpin hidup saya dengan suami saya. Ibu, Bapak luar biasa. Tuhan ya bangsa Israel yang memberikan mana kepada Tuhan setiap hari. Tuhan yang sama, yang hidup di era sekarang. Di dalam keluarga Ramon dan Sandy Tekano. Puji Tuhan Ibu Bapak. Kalau masa krisis itu tiba. Minggu depan mungkin. Katakan minggu depan. By the grace of God. Mudah-mudahan saya tidak terikat dengan harta yang dunia berikan. Kalau Tuhan suruh saya keluar, pergi kamu. Saya tidak terikat. Jadi Ibu Bapak, di mana hatimu berada? Tuhan bukan menyuruh kita tidak boleh punya uang, boleh. Tetapi uang itu Ibu Bapak pakai untuk apa? Ibu, Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan untuk diri. kemuliaan Tuhan. Setan tidak pernah bilang untuk menyembah Dia. Setan tidak suruh kita menyembah Dia. Tetapi setan menyuruh kita menyembah diri kita sendiri. Cukup. Kalau saya tidak diberikan HCBN Indonesia dengan Tuhan, yang dimana setiap bulan saya harus bayar ratusan juta, Pak. Mungkin hari ini saya berada di gereja, saya menjadi wanita yang paling sombong. Siapa kamu? Emang kamu punya apa? Tetapi karena Tuhan memberikan saya pelayanan HCBN Indonesia yang dimana pelayanan ini membutuhkan duit ratusan juta setiap bulan, akhirnya uang di pembendaraan kami beri semua kepada Tuhan. Habis, saya bisa Bu, minggu ini punya uang 400 juta, semua bayar, 2 minggu ke depan beli gas aja Bu, gas warna hijau yang 20.000 nggak sanggup. Bayangin. Tapi saya bersyukur dengan pengalaman itu. Karena apa? Tuhan terima kasih karena Tuhan memberikan pengalaman ini kepada saya. Akhirnya uang yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saya tidak menjadi kutuk bagi saya dan anak-anak saya. Melainkan menjadi berkat karena saya tahu di saat saya mengeluarkan ini. Saya tahu 100% uang yang ada di pembendaran saya ini bukan untuk saya sendiri. Tuhan berikan untuk jiwa-jiwa di luar sana. Sehingga apa? Jiwa saya pun terjaga oleh Tuhan. Wanita, apalagi kita wanita Bu ya, kalau punya uang, aduh Bu, ya kalau bisa, ganti ini, ganti itu, kalau bisa itu tas warna-warni setiap masuk hari Sabat kan gitu. Sekarang makanya saya bilang Ibu Bapak, kenapa Tuhan sedang datang di dalam kehidupan kita. Di era pandemik ini, kita mau masuk gereja juga kan udah susah. Akhirnya Tuhan bilang, Ibu, tas kamu yang warna-warni juga udah gak kepake lagi. Jangan gitu Ibu, kamu mau make up juga udah pakai masker kemana-mana. Mau kasih lihat lipstik kamu warna merah juga udah gak kelihatan. Orang masker semua Bu. Iya kan? Ibu mau ke salon juga parno. Nanti itu tukang salonnya jangan-jangan kena COVID. Akhirnya apa? Di era inilah sebenarnya Tuhan sedang datang. Mengulurkan tangannya dan mengatakan kepada kita semua. Pribadi lepas pribadi. Anakku, datanglah. Nah, saudara-saudara, kehidupan yang kita mau minta sama Tuhan adalah kehidupan di dalam roh. Jadi inilah dasar dari makanan keras kita malam hari ini. Adalah di saat kita datang kepada Kristus, punya kerinduan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Yesus cuma punya misi satu, cuma punya satu rencana dalam kehidupan, nggak punya plan B, saudara-saudara. Kalau plan A gagal, yang penting punya plan B. Nggak ada Yesus punya plan B. Adakah kita mempunyai satu rencana juga dalam kehidupan kita? Saya cuma mau punya rencana menjadi saksi bagi Kristus yang hidup apapun risikonya. Saudara, kalau kita mempunyai iman seperti ini, sesungguhnya inilah iman dari siapa tadi? Petrus sendiri. Nah, inilah yang akan membuat saudara-saudara tidak lagi protes di dalam gereja, protes ke pendeta lah, protes ke konferensi lah, protes ke ketua lah, protes ke suami, ke istri. Tidak ada. Karena apa? Semuanya sibuk di dalam apa? Di satu pekerjaan dan misi yang sama. Satu pengharapan, satu tujuan, satu iman, satu pikiran.
Inilah yang Tuhan harapkan. Nah, saudara-saudara, 53 menit waktu saya, sedikit lebih. Tapi kita akan sambung besok, tapi mungkin kita akan buka untuk pertanyaan dan diskusi. Kita kembalikan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Atau Terima pemimpin. kasih. Atau pemimpin atau siapa. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk pelajaran yang indah pada malam hari ini. Untuk pengalaman yang baik juga yang telah disampaikan oleh keluarga Gano, yang merupakan suatu tantangan juga untuk kita semuanya. Kita masih cukup waktu untuk kita berdiskusi di sesi tanya jawab ini. Jika ada dari Bapak dan Ibu, saudara semuanya, baik di Zoom, channel Zoom ini ataupun di channel Facebook live streaming, kalau ada pertanyaan silakan menggunakan media chat untuk menanyakannya. Ya, karena waktu kita terbatas untuk diskusi juga. Ya, oleh karena itu, mari kita boleh berikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pelajaran malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan beri kesempatan lebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari kemarin malam. Ya. Baik, pertanyaannya adalah kemarin dibahas mengenai iman yang sempurna. Ya. Ketika kita mempelajari dalam kitab Wahyu khususnya Jemaat Laodikia, bahwa jemaat itu tidak panas dan tidak dingin. Ya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan iman yang sempurna itu di dalam jemaat Laodikia? Ya, saya Sebentar, oke. Go. rasa saudara-saudara, teguran kepada gereja Laodikia ini di Wahyu 3 ini, Yesus mengatakan, aku mengetuk. Ya, Yesus kalau mengetuk artinya Yesus di mana, saudara-saudara? Di dalam gereja Laodikia ini Yesus di mana? Yesusnya di luar. Nah, Nyonya White menuliskan, nanti saya cari tulisan di mana ya. Gereja atau jemaat atau keluarga lah ya dalam konteks kita. Jemaat yang keadaannya suam-suam kuku, artinya apa? Tidak panas dan tidak dingin. Tidak ada Yesus di dalamnya. Itulah Nyonya White menarik dari Wahyu 3 sendiri, bahwa kalau kita tidak panas dan tidak dingin, ternyata kehidupan kita tidak ada Kristus. Sehingga, ya mau bagaimana? Kita mau hidup di dalam roh, kalau Yesusnya sendiri tidak ada. Makanya Kristus mengetuk kepada masing-masing kita. Mengetuk semakin lama semakin keras, karena apa? Kesempatan semakin lama semakin singkat, saudara-saudara. Artinya Yesus mau memberikan kita suatu hal yang baru. Kristus mau masuk dalam kehidupan kita, buka pintu hati. Artinya buka pintu hati ini apa? Kalau Tuhan mau masuk dalam kehidupan kita, menguasai kita sebagaimana laki menguasai perempuan sebagai jemaatnya, laki-laki ini akan mengatur segala aspek kehidupan kita, saudara. Kristus akan mengatur semua, mungkin redesign, ya. Kalau ada direktur baru masuk dalam satu perusahaan, direktur akan melihat yang mana yang cacat nih. Inilah tugas Yesus dalam kehidupan kita. Mau nggak kita terima suatu konsep yang baru? Nah, kalau kita tidak mau terima, tidak buka pintu, artinya nggak buka pintu adalah apa artinya? Ya, saya percaya, tapi ya nggak gitu-gitu banget. Nah, saudara, kalau masih ada unsur hikmat manusia, ya, kalau masih ada sedikit pun unsur mengatakan bahwa saya akan pakai jalan saya sendiri, Kristus tidak akan bisa masuk. 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Elia mengatakan pada bangsa Israel, sampai kapan kamu mendua hati? Sama teguran yang sama kepada kita gereja masih itu, sampai kapan kita mendua hati? Cari dunia, oh iya, tetapi cari Tuhan juga, ingat-ingat Tuhan. Tapi kalau lagi cari Tuhan, sungguh-sungguh ingat lagi dunia. Bolak-balik, mondar-mandir, saudara-saudara. Nggak kemana-mana. Makanya Tuhan bilang, supaya tidak suam, bukalah hati. Ya, bukalah hati. Izinkan Kristus menjadi direktur utama dalam kehidupan kita, saudara. Mengatur segala sesuatu. Aspek kita, uang kita,
pendidikan anak-anak kita, masa depan kita, di mana kita tinggal, makanan kita, cita-cita kita. Segala sesuatu, saudara. Uang kita, dompet kita kemana? Nah, inilah hal yang kadang-kadang saya tahu ini akan menjadi tantangan bagi masing-masing kita. Semua kita akan, aduh, apa segitu-segitunya? Ya, saudara-saudara. Apa kita harus melakukan segala sesuatu ya? Kemarin tulisannya yang kita bagikan adalah apa itu? Tulisannya Evangelism halaman 63. Tuhan menginginkan orang-orang yang mau mengambil risiko apapun dan segalanya untuk menyelamatkan jiwa. Aduh, tugas saya kan banyak, Tuhan. Menyelamatkan jiwa ya tugasnya orang lain aja. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak butuh kita sebenarnya. Tuhan bisa pakai batu-batu untuk berbicara. Orang lebih percaya kalau batu bicara mungkin daripada saya yang bicara ya. Tetapi Tuhan mengundang ini supaya saudara dan saya dirubahkan. Kita mempunyai misi baru. Saudara-saudara diberikan berkat bukan untuk memuliakan diri. Kalau kita mau Tuhan untuk mengatur kehidupan kita, Tuhan akan mengatur segala aspek kehidupan kita. Supaya apa? Di Yesaya 64 ayat 6 itu mengatakan, apa? Kebenaranmu adalah seperti kain lara kan? Kebenaran kita seperti kain lara. Apa artinya, saudara? Kalau kebenaran kita seperti kain lara, mana dia tadi? Nah, kebenaran kita seperti kain lara artinya apa? Kain lara ini adalah kain yang dipakai oleh perempuan setiap bulan, saudara-saudara. Kenapa perempuan? Siapa perempuan? Perempuan adalah kita sebagai jemaat, betul? Kenapa perempuan pakai kain lara setiap bulan? Ya, karena dia tidak hamil. Benih yang sudah ada di dalamnya ini, tidak ada laki-laki yang datang membuahi, sehingga tidak jadi anak, akhirnya terbuang. Itulah kain lara dipakai. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita juga begitu. Karena tidak ada laki-laki yang datang menguasai kehidupan kita, benih yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini nggak jadi apa-apa, makanya terbuang. Nah, inilah Tuhan, kalau Tuhan mau masuk ke dalam kehidupan kita, inilah caranya Laodikia bisa bangkit. Hanya dengan membuka pintu bagi Kristus, mengizinkan dia mengatur segala sesuatu. Jangan tahan-tahan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Itu saja jawabannya. Semoga nggak panjang. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Ramon. Mudah-mudahan yang bertanya pada malam hari ini boleh mengikutinya. Sekali lagi, jika Anda akan bertanya secara langsung, diizinkan juga, host akan membantu untuk mengaktifkan mikrofon Anda dengan cara angkat tangan, maka host akan memberi kesempatan pada Anda. Baik, pertanyaan sudah masuk di chat. Berikutnya adalah mengenai makanan keras tadi, Pak Ramon. Ya. Ya. Jadi di dalam gereja ini bervariasi di dalam pertumbuhan iman mereka. Ada yang baru dibaptis, ada yang belum lama dibaptis, dan ada yang sudah lama sekali dibaptis. Nah, bagaimana kita mengemas untuk menyampaikan makanan keras ini? Kalau mereka menerima makanan keras ini, takutnya yang baru baptis ini kaget dan shock, dan akhirnya meninggalkan gereja. Saudara-saudara, makanan keras adalah apa yang Yesus sendiri katakan ya. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara, makanan keras dibagikan kepada siapapun, tidak terlepas dia ini sudah puluhan tahun dibaptis atau baru dibaptis. Gitu? Kenapa seorang dibaptis? Adalah di saat dia menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kenapa? Karena dia tahu hanya Yesus yang bisa menyelamatkan dia. Keselamatan melalui Yesus karena apa? Cuma Yesus yang sempurna, ya kita ini tidak. Nah, di saat orang mengetahui bahwa Kristuslah jalan kesempurnaan, orang tersebut akan sadar bahwa jalannya tidak sempurna. Ya, Yeremia 29:11, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Tuhan bilang rencanaku adalah rancangan damai sejahtera yang akan membawa hasil yang diharapkan. Itu bahasa aslinya. Nah, kalau seorang percaya bahwa jalannya dia ini banyak cacatnya, hanya jalannya Yesus yang sempurna, dia suruh dia untuk lakukan apa yang kira-kira Kristus bisikkan di dalam kehidupannya. Kalau dia tidak percaya untuk melakukan itu, ya jangan dibaptis. Sudah salah baptisan orang tersebut. Sebenarnya ya. Jadi orang yang memang menerima bahwa Kristus adalah juru selamat pribadi, seharusnya adalah orang-orang yang benar-benar siap melakukan apapun yang Yesus perintahkan untuk dilakukan. Inilah kriteria baptisan sesungguhnya. Bukan hal-hal yang gimana ya saudara ya. Kalau kita siap
menjadi murid Kristus, kita siap menerima bahwa kita tidak sempurna, jalan-jalan saya cacat, jalan-jalannya dia, bahwa Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Nah, hidupnya harus sesuaikan dengan firman Tuhan, ya dia harus mau. Kalau nggak mau, ya berarti dia sebenarnya nggak siap untuk dibaptis. Itu aja. Tetapi bukan akhirnya dipaksakan ya. Ya saudara-saudara, peran kita juga yang menuntun orang-orang, akhirnya kita juga menghidupkan saja, bukan akhirnya menjadi hakim. Gitu loh. Mungkin simpelnya gini sih Bapak Ibu ya. Kenapa orang-orang kita lihat Mbak dari kalangan, saya kan juga dulu bukan Advent ya. Saya bapak saya Muslim, ibu saya Pantekosta. Nah, saya tuh kenapa saya tidak tertarik, bisa dikatakan saya ialah orang yang baru dibaptis. Kenapa saya tidak bertemu dengan suatu contoh? Karena gini, bagaimana orang sebenarnya tidak bisa dilihat mana orang baru dibaptis dengan orang yang baru hampir lama dibaptis dan sudah lama sekali dibaptis. Nah, itu sebenarnya seperti saya orang waktu itu mungkin saya termasuk orang di kelas yang baru dibaptis ya, jadi nggak ngerti apa-apa. Tapi kenapa saya nggak ngerti apa-apa? Karena mohon maaf, saya tidak pernah menemukan itu di dalam lingkungan saya, contoh-contoh tersebut. Kenapa belum pernah? Satu, lingkungan saya ialah orang-orang Advent yang cari uang juga. Dalam arti setiap kali mereka mau kesaksian, pasti kesaksiannya tentang sesuatu yang saya cari di dunia juga gitu. Jadi sementara orang-orang dunia seperti saya itu mencari sesuatu yang berbeda. Tetapi bukan cuma kesaksian, tapi kita butuh sesuatu yang dihidupkan. Makanya tadi di Ronubot ditulis bahwa bagaimana kamu mau memberi sesuatu yang kamu tidak punya. Maksudnya apa sih tidak punya? Kenapa saya menjalankan hidup seperti ini? Living by faith, coba menjalankan hidup-hidup seperti apa yang mungkin orang bilang ekstrim. Kenapa seperti itu? Karena saya janji dengan diri saya. Ini suatu janji saya dengan Tuhan. Kalau saya bisa menemukan Tuhan, saya akan menjadi orang yang selama ini saya cari di dalam gereja. Saya ingin menjadi jawaban doa, jawaban sesuatu yang selama ini saya cari di dalam gereja, gitu ya. Ya sayangnya saya tidak menemukan itu, tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahkan organisasi dan pendeta dan situasi. Kenapa? Bapak Ibu juga yang mau masuk di dalam dunia kesewaman gitu loh. Kita nggak bisa nyalahkan. Kita tidak bisa, ini karena gini saya nggak dapat begini. Kalau saya jujur, kenapa saya bilang saya nggak dapat? Karena gini, di saat orang berkhotbah, saya lihat hidupnya, waduh hidupnya juga nyari uang juga. Jadi saya merasa lah apa bedanya dia sama gue? Sama gue juga di dunia nyari kayak gini, ini lagi dia mau kasih tahu gue, kan gitu ya. Di saat orang bilang kesaksian, nah makanya kenapa gereja ini bisa hidup kalau ada suatu kesaksian yang dihidupkan. Kesaksian dihidupkan. Dan memang ini semuanya tidak bisa dipukul rata. Mungkin ada orang yang mungkin ya, dalam arti kesaksian itu kan berbeda-beda ya. Tetapi kan kalau kita tahu sebenarnya permasalahan di dalam gereja itu apa sih di dalam movement kita, yaitu materialistis. Itulah permasalahan yang sangat besar sebenarnya. Permasalahan materialistis ini yang membuat orang tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Di saat orang membicarakan tentang Yesus, waduh, orang itu sangat bertolak belakang sekali dengan Kristus yang sering selama ini dibicarakan di Alkitab gitu. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa orang baru dibaptis atau belum dibaptis, semuanya orang mencari. Makanya di saat saya bertemu dengan satu pendeta itu, wah ini dia yang selama ini saya mau cari. Makanya nggak ada tadi ngaling-ngaling, Bu. Langsung saya ngebut, langsung saya bilang saya pingin seperti itu. Sementara saya juga waktu itu baru dibaptis pada saat itu. Jadi jawabannya adalah kita jadilah teladan. Ya, jadilah teladan tanpa dalam kapasitas. Karena gini, mungkin saya mau kasih tips juga untuk ibu bapak ya. Orang Advent tuh sering sekali gini. Saya dulu kan tidak makan. Saya tuh makannya sembarangan ya. Semua makanan saya makan. Saya sering sekali dengar orang gini. Jangan makan itu karena itu nggak sehat. Jangan. Kamu yang nggak sehat, yang daging-daging itu nggak enak ya. Yang daging-daging itu enak. Jangan makan yang ini. Jadi makan aja yang seakan-akan vegetarian tuh menjadi suatu kesombongan ya. Itu yang membuat saya tuh agak apa sih gitu, capek deh lo gitu kan. Tetapi bukan berarti saya bicara seperti itu, bukan berarti saya tidak menghidupkan. Saya menghidupkan tetapi diam aja. Nggak usah banyak mulut gitu. Biarlah pilihan-pilihan kita yang menjadi menjadi message yang berbicara tersebut. Kira-kira seperti itulah. Baik, terima kasih Bapak Ibu Tingano. Jawaban sangat baik sekali. Selanjutnya ini pertanyaan yang sudah masuk juga. Di akhir
akhir-akhir ini masa pandemik COVID-19 ini banyak tayangan-tayangan online yang mengajarkan atau menyampaikan tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman. Ya. Apakah ini juga bagian dari makanan-makanan keras yang dibutuhkan oleh umat Tuhan di akhir zaman ini? Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan memakai nubuatan ini menjadi satu alat. Ya, nubuatan ada alat. Di saat Yesus datang pertama kali, di saat Yesus sudah dibaptis, baru saja dibaptis, dia mengatakan satu hal, waktunya sudah genap. Ya, Markus 1 ayat 15, Yesus bilang waktunya sudah genap. Jadi, apa yang digenapi, saudara-saudara? Kalau digenapi ya pasti nubuatan, betul ya? Jadi elemen dari ayat Markus 1:15 ini, Yesus mengatakan waktunya sudah genap, jadi Yesus mereferensikan suatu nubuatan yang sudah digenapi di saat dia dibaptis. Nah, jadi adalah penting kita mempelajari nubuatan, karena Yesus sendiri pakai nubuatan. Maksudnya Yesus dalam waktunya sudah genap itu adalah di dalam buku Daniel. Daniel adalah buku nubuatan, buku yang tertutup. Daniel 9:24 menuliskan bahwa Yesus akan dibaptis ya 490 tahun kurang 7 tahun ya sejak. Nah, ini panjang, tetapi nubuatan ini adalah alat saudara-saudara untuk membukakan mata kita di mana kita berada di dalam referensi sejarah dunia. Betul ya? Nah, sesudah Yesus mengatakan waktunya sudah genap, nggak cuma berhenti di situ doang. Ya toh? Waktunya sudah genap bahwa kerajaan kasih karunia dia akan dirikan. Lalu ada elemen berikutnya. Apa itu? Oleh karena itu, bertobatlah dan terimalah Injil. Jadi nubuatan ini tidak cuma standing alone, tidak hanya berdiri sendiri, saudara-saudara. Kalau Yesus mengatakan waktunya sudah genap, dia bermaksud suatu nubuatan sudah digenapi. Oleh karena itu, ada ajakan berikut. Bertobatlah dan terimalah Injil. Nah, setiap kali ada nubuatan tergenapi ini, harus ada elemen berikut, saudara-saudara. Kita ini nubuatan bukan cuma intelektual kita terpenuhi. Belajar eskatologi ini bukan cuma intelektual properti gereja Advent hari ke-7, bukan. Kita belajar nubuatan ini supaya kita tahu apa yang kita harus buat, ya kan? In response, ya, itu menyambut apa yang kita sudah tahu sesuai dengan waktu kita. Nah, Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan akan bukakan sebelum Yesus datang kedua kali. Buku ini akan terbuka secara penuh. Wahyu 22 ayat 10-12 ini bahwa saat sebelum apa? Pintu kasih yang tertutup, segala sesuatu akan terbuka. Ya, terbuka di dalam nubuatan akan, nah ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Tetapi tidak bisa standing alone, berdiri sendiri. Harus ada elemen yang apa? Yang seperti Yesus katakan, bertobatlah dan terimalah Injil. Saudara-saudara, banyak orang-orang sekarang belajar nubuatan cuma sebatas intelektualnya aja. Banyak orang-orang muda, gembar-gembor doa belajar mengenai nubuatan-nubuatan. Seakan-akan mengintelektualisasi pelajaran yang Yesus berikan. Ini loh, pintar loh saya. Bukan itu, saudara-saudara. Tidak bisa kalau tidak seimbang. Ya, kita menyembah Kristus dalam roh dan kebenaran. Harus ada dua, ya, hukum dan kesaksian. Ya, toh? Ini penting. Ya, kita belajar perlu nubuatan karena apa? Kita tahu rambu-rambu ya. Kalau saya dari Jakarta mau ke Bogor nih, lihat dulu. Oh, dari Jakarta dulu, habis itu Cibubur, habis Cibubur Cimanggis, habis Cimanggis Citerep, habis Citerep Sentul, habis Sentul lah ini udah mau Bogor nih, sudah mau keluar. Inilah rambu-rambu nubuatan, the way marks ya. Tonggak-tonggak sepanjang jalan mengingatkan kita, sebentar lagi harus exit ini. Jangan ngebut di jalan jalur. Nggak bisa kita tanpa perhatikan rambu. Bablas nanti. Kalau sudah mau dekat artinya apa? Ya sudah, merapatlah jalur kiri. Sedikit demi sedikit, gitu. Jangan nanti, nunggu. Ini sign-nya sudah sini baru cuk. Nggak bisa, saudara. Nabrak mati nanti kita. Arti sudah semakin lama semakin dekat, kita diajak untuk apa? Untuk semakin lama semakin merapat. Slow down in your life, ya toh. Ini nubuatan yang Tuhan kasih dibukakan bagi gereja Advent. Tidak ada orang punya nubuatan, cuma gereja Advent dari ke-7, saudara. Oleh karena itu Tuhan berbaik hati kepada kita umatnya, supaya kita ini ya semakin lama semakin. Inilah bagian dari akhir zaman. Mungkin bisa diberikan juga bahwa pelajaran nubuatan itu banyak memang sekarang di Zoom. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, jangan cuma hanya belajar nubuatan, intelektual, tapi jangan cuma hanya belajar intelektualnya aja ya, tetapi belajar juga yang namanya
praktikalnya tuh seperti apa di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa, oh saya nggak bisa lah langsung pindah ke counter living, saya nggak bisa lah langsung homeschooling anak saya. Iya betul, tetapi Bapak Ibu mungkin bisa melakukan hal di rumah, yaitu apa? Menyederhanakan hidup ya. Kalau ada uang ekstra nggak usah dipakai untuk menyombongkan diri, kan itu bisa ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang selama ini, Ibu yang selama ini biasa pergi arisan lah, waktu dipakai untuk ketemu teman, mungkin sekarang bisa untuk dipraktekkan. Oke, karena sudah Tuhan rambu-rambu sudah hampir mau keluar, mungkin Tuhan saya ingin memberikan waktu saya untuk suami dan anak-anak saya. Hal-hal kecil aja dulu gitu. Dan Itulah Tuhan, bagian dari pertobatan dan itulah terima bagian dari Injil. pertobatan. Sehingga apa? Tuhan itu akan memberikan terang-terang. Jadi kalau Ron Wood katakan seperti ini, satu terang hidupkan, Tuhan akan berikan terang yang lain. Hidupkan, Tuhan akan berikan. Sehingga kita gak sadar tiba-tiba kita menjadi manusia yang baru, yang diri kita sendiri pun tidak kenal. Oh kok saya bisa seperti ini ya? Karena apa? Kita ada kemauan untuk menghidupkan terang-terang itu. Jadi jangan mempermudah pekerjaan iblis dengan cara apa? Dengan cara menindak-bobokan kita. Bobokan kita tuh juga ada dua cara. Satu cara mungkin menindak-bobokan kita dengan keduniawian. Tapi kedua bisa juga menindak-bobokan kita dengan kerohanian, yaitu apa? Kita Cuma hanya belajar ingin doang. belajar Teori doang. intelektualisasi aja, tetapi tidak mau praktikalnya ya. Itu yang harus selalu diingatkan. Praktikal itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, saudara-saudara, kita kalau belajar kebenaran tidak bisa hanya belajar kebenaran anggur dan minyak. Ini minyak perlu minyak. Teologi ya. Ya kalau belajar eskatologi, waduh suka. Orang Advent suka belajar eskatologi. Makanya Daniel dan Wahyu paling banyak digaris-garisin, saudara-saudara. Tetapi kalau belajar ilmu keselamatan, soteriologi, ya ini bahasa keren ya, saudara. Saya bukan pendeta ya. Tapi bahasa keren ada soteriologi, rencana keselamatan melalui Kristus. Aduh, banyak nggak mau. Kenapa? Percaya kepada Kristus mengharuskan kita mempunyai iman untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus, sehingga perubahan ini harus muncul. Nah, ini nggak mau. Mungkin mau kasih tips Ramon, mungkin selama ini kan mungkin belajarnya cuma di Daniel sama Wahyu. Mungkin saya mau kasih tips untuk Bapak Ibu PR ya di rumah, tetapi bila baca coba praktekkan. Belajar untuk praktekkan. Coba baca Matius 5, 6 dan 7 ya. Matius 5, 6 dan 7. Coba dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari Anda, gereja, Ya, kantor maupun keluarga Anda. Itulah bagian dari nubuatan. Jadi ya belajarlah untuk mengetahui di mana kita berada Ya. sekarang. Tapi langsung hidupkan kalau bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketikanu. Terakhir ini pertanyaan yang akan kita bahas ya, sebelum kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, akhirnya dalam masa pandemi ini kita tahu bersama bahwa memiliki dampak yang sangat besar ya, khususnya untuk anak-anak. Tadi sempat disinggung mengenai homeschooling. Ya. Dan apakah ada tips untuk homeschooling anak kita? Contohnya apakah seperti saat ini semua pelajaran dari sekolah dan orang tua sebagai gurunya di rumah untuk memenuhi kebutuhan kelas dari sekolahnya? Ya. Atau ada tipe homeschooling yang diinginkan oleh Tuhan? Terima kasih. Oke, kalau bicara soal homeschooling, mungkin kalau saya bisa kasih tipsnya aja kepada Bapak Ibu. Homeschooling itu sebenarnya hanya Istilah. tools, apa itu? Alat Tuhan untuk Bapak Ibu dapat membenahi intern keluarga Bapak Ibu. Nah sekarang banyak nih homeschooling yang akhirnya, waduh, cari tempat-tempat untuk bisa menaungi mereka. Ya. Sementara kalau homeschooling yang Tuhan inginkan yaitu apa? Ibu kembalilah di dalam rumah tangga ibu menjadi guru kepada anak-anak. Bapak kembalilah di dalam rumah tangga Bapak menjadi imam atau wakil Tuhan di dalam rumah tangga Bapak. Itulah sebenarnya homeschooling yang diinginkan Tuhan. Karena di saat ibu dan Bapak langsung terjun untuk melihat anak-anak. Saya begitu ya. Di saat saya terjun melihat anak-anak saya jadi merasa banyak sekali kesalahan saya telah menghancurkan hidup anak saya. Sehingga di saat saya melihat betapa chaos dan hancurnya anak saya, akhirnya itu yang saya alami ya. Akhirnya saya semakin dekat sama Tuhan. Karena saya cuma berdoa, Tuhan bantu saya untuk dapat membenahi anak-anak saya. Tetapi Tuhan katakan akhirnya di saat kamu ingin membenahi anakmu, aku harus membenahi kamu dulu. Kamu harus sukses dulu dibenahi oleh aku,
disitulah kamu memberikan roh itu kepada anak-anak. Jadi sekarang banyak yang homeschooling yang saya lihat sibuk mencari organisasi homeschooling yang dapat menaungi mereka. Sementara mereka lupa, sebenarnya ini panggilan Tuhan untuk mereka, untuk Bapak Ibu dapat kembali bersama keluarga, anak-anak, suami istri, dan minta Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga itu. Bukan kita keluarkan anak kita dari sekolah formal. Nih misalnya kita keluarkan nih dari sekolah formal dan kita masukkan ke organisasi homeschooling. Sementara yang Tuhan inginkan atau apa? Katakan kamu keluarin. Ya ini kamu yang jadi pengajarnya kata Tuhan. Atau tidak mungkin sekarang orang banyak khawatir, oh nanti ijazahnya gimana? Oke ibu, kalau ibu bapak khawatir dengan ijazah, diamin aja anaknya di situ dulu, di sekolah formal itu. Toh anak juga nggak akan masuk juga ke ruangan kelas anyway. Anak juga nggak akan masuk juga ke ruangan bangunan anyway. Jadi anak itu punya waktu bersama dengan bapak ibu di dalam rumah. Jadi bapak ibu jangan langsung belum apa-apa udah mau terain anak-anak ke orang lain gitu. Sementara Tuhan katakan tidak. Saya akan membuat kamu berada di sini untuk mendidik anak kamu. Ya. Karena teknisnya itu gampang. Karena teknisnya sangat mudah. Tetapi komitmen orang tua ini yang lebih susah. Di dalam pendidikan anak-anak paling penting adalah apa? Pendidikan karakter. Istri saya tadi bilang nggak bisa kita mendidik anak-anak kalau orang tuanya tidak mempunyai teachable spirit ya. So, roh yang untuk bagaimana mau. Ulangan 6:4-7 itu bilang. Kita suka ayat 7. Ajarin tuh anak-anakmu siang dan malam kalau lagi pergi keluar masuk rumah di mana lagi di mobil, lagi di dapur, lagi kerja. Setiap saat kita nasihatin anak, tapi kita lupa. Kalau kita lihat anaknya ayat 5 dulu, mundur dulu 2 ayat. Apa isinya? Kamu dulu takut Tuhan dulu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Semuanya ini kita sudah lakukan, baru kita bisa ngajarin anak-anak. Jadi homeschooling ini teknisnya sangat-sangat mudah, nggak pakai kurikulum pun bisa. Tetapi ini loh harus dibetulin. Dan apalagi sekarang homeschooling sudah banyak kan sebenarnya fasilitas-fasilitas yang Tuhan sudah izinkan ada di dalam negara kita ya. Ya kan banyak sekali gitu. Ibu bapak tinggal pilih dan bahkan tinggal pilih mau kantong yang mana gitu, mau kantong yang mahal atau kantong yang murah gitu ya. Tetapi kembali lagi ya. Homeschooling itu bukan kita mencari orang untuk mendidik anak kita. Betul. Tetapi homeschooling itu ialah ibu bapak dipanggil Tuhan untuk melihat, ini loh kesalahan kamu nih. Lihat nih anak kamu udah hancur begini nih. Jadi bukan kamu mau apa? Bukan gitu, akademinya dulu kita fokus bukan ya. Akademinya. Sehingga di saat kita punya kemauan Tuhan, ampuni saya Tuhan, ternyata anak saya udah saya buat hancur begini. Karena apa? Mungkin ibu, aduh Tuhan saya udah kebanyakan arisan kali Tuhannya, saya udah kebanyakan Instagram, kebanyakan Facebook, saya kebanyakan pakai waktu saya, akhirnya saya nggak pakai waktu saya untuk ngeliatin anak saya. Oh Tuhan ampuni saya, Tuhan hari ini saya janji, saya bantu saya Tuhan, untuk apa? Saya kesampingkan Instagram saya kesampingkan Facebook saya kesampingkan teman-teman sosialisasi saya hanya ingin memakai hidup saya untuk mengajar anak-anak saya. Nanti Tuhan akan bukakan. Saya panggil anak-anak saya ya, saya masukkan anak-anak saya homeschooling tuh, anak saya paling besar umur 18 tahun. Dan anak saya di saat saya tarik homeschooling tuh umur 8 tahun ya. Sekarang anak sudah besar. Aduh gimana ya, dulu tuh saya nggak punya tutor, semuanya trials and error gitu. Nggak punya tutor, nggak punya dulu homeschooling tuh cuma beberapa. Kalau sekarang tuh banyaknya minta ampun gitu ya. Tetapi dulu homeschooling kita diketawain, sekarang semuanya orang mau homeschooling. Tapi yang saya lihat semakin banyak fasilitas, semakin bapak ibu semakin bingung. Nah itu dia, loh kok bingung gitu kan? Karena kenapa bingung? Satu yang saya mau kasih tahu. Bapak ibu membawa ambisi dunia masuk ke dalam rumah tangga dan di dalam pendidikan bapak ibu. Ambisi dunia itu apa? Oh saya nggak mau anak saya gagal. Bapak ibu, kita kasih anak kita sama Tuhan. Masa iya akan gagal? Ya, akhirnya apa? Itu yang tadi kita bilang kan. Kita tetap masukin kemauan kita. Oh, saya maunya begini, saya begini. Tuhan ajarkan. Surrender itu berat. Serahkan. Tuhan, ini anak saya. Ini saya bilang di saat saya homeschooling anak saya ya, saya pindah dari dunia lah katakan mau mencari Tuhan. Anak saya setiap hari, meskipun duit saya waktu itu masih banyak Bu ya, dalam kapasitas saya. Setiap hari saya selalu bilang sama anak saya, mungkin Mami sama Dedi udah gak bisa sekolahin kamu lagi. Tapi ingat, bukan berarti adik kakak tidak sekolah, bukan berarti adik kakak tidak terdidik.
ada mami dan daddy yang akan mendidik kalian. Karena kenapa? Uang yang Tuhan kasih akan kita kembalikan sama Tuhan. Berjalannya waktu. Anak saya umur 18 tahun. Nanti kapan ya? Nanti mungkin Zoom ini kita akan panggil anak-anak kita. Silakan ibu bapak tanya. Dan di situ ibu bapak dapat melihat homeschooling Tuhan itu tidak gagal. Tidak gagal. Anak saya umur 18 tahun. Nggak tiba-tiba jadi anak bego gitu ya. Nggak tiba-tiba jadi anak yang nggak ngerti apa-apa. Silakan ngomong sama anak saya. Silakan tanya. Ya. Jadi jangan khawatir. Saudara kalau buka buku dasar-dasar pendidikan, cetakannya IPH itu yang warna hijau putih itu, ya apa itu dasar-dasar pendidikan lah. Dari bab pertama pendidikan yang paling penting anak-anak adalah 3: pengendalian diri, menurut peraturan, dan hormat orang lain. Ya. Ini 3 ini adalah dasar pendidikan saudara-saudara, bukan dibilang belajar matematika, fisika, kimia, enggak ada di situ. Pengendalian diri, hormat pada peraturan, dan hormat pada orang lain. Karena dengan 3 ini sudah ada berhasil di dalam anak-anak kita, mau dikasih akademi apapun sudah jadi, saudara. Nanti akademi ini akan datang dengan sendirinya. Anak tulisannya Nyonya White ini bilang, oh enggak usah diajarin, enggak usah sekolah serius, umur 10 tahun baru nanti diajarin baca. Anak saya juga 10 tahun baru belajar baca juga, akhirnya apa? Wah, sangat cepat juga, karena apa? Ya sudah mempunyai disiplin diri sendiri. Dan akhirnya belajar ya dia akan punya waktunya sedikit belajar dan relax apa aja. kasih aja buku ini mau belajar apa kamu belajar apa beliin bukunya, akhirnya segala sesuatu yang dia mau dia akan serap sendiri, itulah akademinya. Tetapi ya ini kembali nanti ini masalah teknis lagi, tetapi yang paling penting adalah saudara-saudara bagaimana kita mengajarkan pengendalian diri, menurut peraturan, dan hormat kepada orang tua dan orang lain kalau kita sendiri tidak memberikan pola yang benar dalam rumah tangga. Jadi kita menjadi pelopor dari pengendalian diri, pelopor dari menurut peraturan, pelopor dari menghormati orang lain. Dan juga Sesudah mungkin, itu segala sesuatu akan fall into place, akan mengikuti jalurnya sendiri sesudah itu. dan mungkin ibu bapak sabar juga karena ini kan suatu yang baru ya. Saya yakin dan percaya gereja sekolah Tuhan juga akan mengikuti arahnya. Karena ini sebenarnya Tuhan sedang panggil ke sekolah-sekolah kita juga. Ya. Saya yakin dan percaya sekolah-sekolah Tuhan juga akan mengikuti arahnya yang dimana akan diberikan fasilitas homeschooling. Sebenarnya ini panggilan kepada sekolah Tuhan juga gitu ya. Tiba-tiba dunia yang kasih tahu harus anak dimasukin. Menteri juga bilang anak harus dididik di sekolah kan gitu. Di rumah. Di rumah gitu ya. Dan saya yakin dan percaya sekolah Tuhan juga akan mengikuti metode ini ya. Jadi kita harus sabar menunggunya. Kita juga harus kasih kesempatan. Toh lagi pula kalaupun anak bapak ibu sekolah katakan masih di sekolah Tuhan, toh kan nggak masuk juga ke ruang kelas. Mereka akan belajar melalui internet. Dan bapak ibu kan sebenarnya kan intinya di bapak ibu bagaimana? Nggak usah panik dulu lah istilahnya ya. Jadi kalau bagi saya no move is the safe move ya. Untuk hal ini. Tapi kalau yang lain jangan ya. Kalau yang lain jangan nggak move, harus move dari sekarang. Tapi kalau hal ini sabar dulu ya. Ya benahi dulu komitmen Anda. Ya jangan gerabak-gerubuk karena kalau Anda gerabak-gerubuk anak akan jadi korban. Nanti anak sendiri yang nggak akan percaya sama Anda. Sama bapak ibu lah istilahnya. Kira-kira seperti itu ternyata. Baik. Terima kasih keluarga Tenggano. Sebagai doa tutup sekaligus doa berkat akan dipimpin oleh pembicara. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas jam yang indah kami boleh berkumpul di tempat ini, di tempat kami masing-masing melalui teknologi Zoom ini. Kami percaya Tuhan sudah mengetuk hati kami Tuhan, sebagaimana Tuhan mengetuk gereja Laodikia, biarlah kami semua membuka hati kami Tuhan, mengizinkan Yesus masuk, mengendalikan semua aspek kehidupan kami Tuhan, tidak terkecuali. Apapun yang Tuhan mau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, selama kami melakukan kehendak Tuhan, mengikuti kemana anak domba itu pergi. Biarlah Tuhan memeteraikan kami menjadi umat Tuhan yang dikatakan sebagai pengantin bagi Kristus. Tuhan akan mengendalikan segala sesuatu yang ada pada kami Tuhan, pikiran kami, masa depan kami, rencana kami, keuangan kami, anak-anak kami, masa depan kami, semuanya adalah untuk Kristus. Biarlah Tuhan dengan demikian kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman baru dan kami boleh didapati setia dalam iman kami, sehingga Tuhan, janji Tuhan yang nyata bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan sementara kami masih hidup di dunia yang fana ini Tuhan, akan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh jemaat.
Hang Tua untuk terlaksananya pertemuan kali ini. Biarlah Tuhan berkati pendeta, para pemimpin, dan juga semua anggota dan semua tamu yang hadir malam hari ini Tuhan. Biarlah semua kami boleh mengadakan suatu komitmen yang baru untuk mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, satukan kami kembali untuk berkat-berkat yang sama. Biarlah Tuhan malam hari ini menjadi malam yang penuh berkat. Kami boleh tidur, Tuhan berikan kami istirahat yang baik. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.